Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lele Super Madura. Kali ini saya sedang berada di salah satu kolam senior yang ada di Kabupaten Bangkalan. Ini adalah kolam Mas Eko yang ada di Desa Kemayoran, Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lele Super Madura, ini adalah Mas Eko, salah satu senior perlelean yang ada di Kabupaten Bangkalan. Mas Eko, Ya, saya sangat tertarik cara budidaya Mas Eko ini. Soalnya kan gini Mas Eko, biasanya kalau saya sama teman-teman yang lain itu budidaya lele kebanyakan di daerah pedesaan. Nah ini Mas Eko di perumahan padat kok bisa pelihara lele? Apa rahasianya Mas Eko? Kita tanya-tanya kepada Mas Eko. siap. Gini Mas Eko, kan biasanya kalau pelihara lele itu kan identik dengan bau ya. Kalau saya aja mungkin masih ada bau di desa itu Mas Eko. Ini kok di kota Mas Eko, apakah ada komplain dari masyarakat apa enggak Mas Eko? Soalnya saya lihat di sini kolamnya sih sama, cuman saya gak mencium bau sama sekali di sini Mas Eko. Tapi bukan corona lo ya. Cuman betul Mas Eko, saya agak mencium bau di sini. Terus kolamnya bagus, airnya bersih. Terus ini gimana caranya Mas Eko? Rahasianya itu gimana? Mungkin kalau rahasia nggak ada rahasia. Kita nggak ada main rahasia. Memang yang saya memang jaga-jaga betul karena saya paham saya ada di tengah-tengah apa ini ya, padat penduduk bisa dikatakanlah seperti itu. Mungkin keluhan dari teman-teman sebelumnya kan kalau pelihara lele itu identik dengan bau. Bau itu ada efek nanti ke tetangga-tetangga lah. Saya memikirkan itu. Memang saya jaga betul itu kualitas air supaya tidak bau. Dengan apa? Ya kita sirkulasi airnya. Air jadi sehat terus. Gas amonia nggak bisa keluar. Jadinya ikan sehat. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang saya terapkan seperti itu. Kalau sirkulasi sih Mas Eko, mungkin kita juga pakai cara sirkulasi Mas Eko. Yang membedakan itu gimana ya? Soalnya kalau saya di rumah gini. Misalkan air itu kotor, bau, baru saya ganti, saya kuras, saya sirkulasi, saya ganti air yang baru, paling enggak itu seperempat kolam sampai setengah kolam. Kalau di sini di tempat Mas Eko itu gimana Mas Eko? Kalau saya sendiri ya tidak boleh sampai bau ya karena itu prioritas saya memang tidak boleh bau di kolam saya. Ya dengan cara sirkulasi saya pakai 2 jam itu sirkulasi saya mati, 1 jam sirkulasi saya hidup. Begitu seterusnya 24 jam. Jadi kotoran tadi itu dengan adanya air masuk baru, air amonia yang dibawa itu keluar dengan tersendirinya. Jadi itu yang tidak menimbulkan bau itu di situ karena amonia selalu keluar dari pembuangan. Selain itu Mas Eko, kalau sirkulasi terus menerus 2 jam hidup, 2 jam mati, apakah gak ngaruh itu sama pertumbuhan ikan Mas Eko? Misalkan ikan stres, terus pertumbuhannya lambat, itu apakah ngaruh Mas Eko? Kalau dibilang stres, ya enggak stres karena perlakuan ikan semenjak dari bibit saya seperti itu. Jadi untuk stres saya katakan tidak stres yang ikan saya. Kalau mempengaruhi ke pertumbuhan, kalau menurut saya sangat mempengaruhi ya, karena air selalu sehat, ikan otomatis kan sehat juga. Kalau ikan sehat kan kita kasih makan itu nggak sia-sia, bobot bisa lah diatur dengan sesuai takaran kita gitu loh. Mungkin seperti itu. Mas Eko pakai cara pakainya itu berapa kali dalam satu hari itu? Ini kan airnya mengalir terus. Apakah kalau waktu air mati baru bisa dikasih pakan? Apa gimana itu Mas Eko? Kalau saya tidak waktunya makan ya makan, meskipun sirkulasi waktunya hidup ya tetap saya kasih makan.
Jadi tetap itu ya. Ah, Kalau per 2 jam hidup, per 2 jam mati itu gak ngaruh ya. Gak ngaruh. Biasanya kalau Mas Eko ngasih makan itu berapa kali? 2 kali untuk remaja saya 2 kali, untuk ikan yang baru saya tebar bibit itu 3 kali. Untuk takarannya sendiri Mas Eko itu menggunakan takaran berapa kilo itu? Kalau saya sendiri sih main feeling, mau pakai takaran itu bagian yang senior mungkin ya. Kalau saya ini anggaplah petani biasa lah, petani sederhana yang tidak memperhitungkan itu. Memang dulu saya pernah hitung pakan itu, keluar masuknya pakan berapa, menghasilkan bobot ikan berapa, saya pernah hitung itu di awal dulu. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Nah, setelah itu saya tidak pernah hitung lagi, cuma feeling aja. Oh, kalau kolam ini memerlukan 2 kilo ya kasih 2 kilo, kolam yang satunya 1 kilo ya kasih 1 kilo gitu. Tidak pernah ada patokan pakan, karena ya tergantung banyaknya ikan juga, bobotnya ikan juga gitu loh. Tidak ada patokan pakan kan. Yang jelas saya ngasih pakan ya catatan ya. Saya ngasih pakan itu lele sekenyangnya. Bukan berarti kenyang itu pas berlebihan, tidak. Semua yang bersifat lebihan itu kan tidak kurang bagus baik ya. Jadi sewajar-wajarnya aja lah. Saya kasih pakan ya tidak begitu kenyang, ya tidak lapar juga ikan itu. Saya kira-kira ikan sudah melemah itu makannya sudah tidak begitu agresif, saya sudahi. Cuman pas waktu air ngalir dikasih pakan itu nggak ngaruh ya Mas Eko? Alhamdulillah nggak muntah gitu nggak? Nggak, karena ini tadi sudah terbiasa, dia mungkin sudah adaptasi dengan seperti itu, mungkin sudah kebiasaan mungkin ya. Nggak ada ikan muntah. Ini untuk tebarannya sendiri ini berapa per kolam ini Mas Eko? Soalnya saya lihat lumayan padat itu tadi ya. Untuk tebaran ini saya, meskipun tebaran saya sirkulasi ya. Iya. Saya enggak langsung nebar sekali banyak sekian, enggak. Saya sirkulasi juga. Setiap bulannya itu saya akan pasang ikan itu 10.000, 15.000 kadang. Ya untuk keseluruhan semua kolam dari bibit saya sampai konsumsi saya adalah kisaran 30-35.000. Waduh, mantap itu Mas Eko. Ada berapa kolam di sini Mas Eko? Ada 11 kolam. 11 kolam sahabat, ini gak ngaruh sama kepadatan penduduk. Ini memang gak ada komplain ya Mas Eko? Alhamdulillah selama ini memang gak ada komplain. Memang saya jaga betul itu, salah bau itu soalnya. Apa ya? Ibarat orang Inggris bilang itu ini sudah kasab saya. Iya Mas Eko. Inggris ketimuran itu ya. Iya. Oh iya Mas Eko. Setiap pembudidaya itu kan ya utamanya lele, pasti ada positif negatifnya ya. Oh iya jelas. Iya. Kalau Mas Eko sendiri di tengah padatnya penduduk kayak gini Mas Eko, positif negatifnya itu apa Mas Eko? Mungkin ya setiap sistem kita pelihara lele itu pasti ada positif negatif. Mungkin saya ngomong dari posisi negatifnya dulu ya. Negatifnya itu bos, ya itu tagihan listrik itu membludak. Oh iya. Soalnya air tadi tuh ya gak mati ya. Air itu 24 jam saya sirkulasi terus. 2 jam hidup, 2 jam mati gitu ya. 2 jam hidup, 2 jam mati gitu. Ya tagihan listrik lah. Kita berkorban tagihan listrik daripada kita diunjuk rasa. Iya. Saya juga lihat itu airnya lumayan cepat gitu Mas Eko, besar keluarnya. Itu pakai apa itu? Saya pakai pompa modifan. Pakai pompa Modifan biasa lah, pakai pompa kolam-kolam kayak teman-teman yang lain sama. Kalau untuk positifnya sendiri gimana Mas Eko? Kalau positifnya ya lebih banyak positifnya sih kalau saya ngomong. Positifnya itu satu ya, air kolam nggak ada bau. Terus kedua, air itu selalu sehat. Yang ketiga, kalau air ini selalu sehat, otomatis ikannya ngikut kan, ikut sehat. Kalau ikannya sehat, kita ngasih makan nggak sia-sia.
gitu loh. Terus untuk jamur apa sejenisnya itu alhamdulillah di sini bisa dikatakan minim penyakit kalau air sehat itu minim. Mungkin positifnya itu, Pak. Selain itu, apakah ada ramuan-ramuan khusus Mas Eko untuk kolam ini? Nah, terutama untuk lelenya, misalkan pakai probiotik, apa gimana Mas Eko? Dulu saya pernah pakai probiotik dengan alasan kan kembali lagi ke air supaya sehat kan. Selama saya pakai sirkulasi ini saya sudah tidak pakai yang namanya probiotik. Alhamdulillah lele saya selalu sehat terus tanpa probiotik. Gitu. Jadi dan saya pakai obat-obatan. Jadi intinya kalau lele itu tergantung dari kebiasaan juga ya Mas Eko? Iya, dari media juga kebiasaan juga. Iya, soalnya setahu saya kalau air selalu mengalir, bukan selalu mengalir ya. Kalau di rumah biasanya kalau air lagi mengalir itu Mas Eko terus saya kasih makan, itu ujung-ujungnya banyak yang muntah itu soalnya. Nah, ya itu mungkin tidak terbiasa itu Iya, ikannya gitu. Kalau di sini sudah terbiasa. Aman. Aman. Alhamdulillah Mas Eko, ilmu yang diberikan Mas Eko cukup bermanfaat ya. Cukup gimana ya? Sangat bermanfaat itu Mas Eko. Khususnya Ini bagi saya perlu pribadi. diklarifikasi ini. Iya, gimana Mas Di Eko? sini nggak ada ilmu, Bos. Oh iya, gimana? Pengalaman. Oh iya. Kalau ilmu itu kan secara tertulis ya. Iya. Oh, iya. Di sini pengalaman nggak ada ilmu. Kita sama-sama belajar lah. Iya, betul juga kata orang ya. Kalau lele itu tiap kolam penanganannya beda ya. Ya, betul, beda. Cuman ini perlu dicontoh Mas Eko, khususnya di perkotaan. Nah, teknik seperti ini perlu dicontoh Mas Eko. Soalnya kalau make teknik yang biasa kayak yang kita gunakan di desa, kalau air gak kotor gak diganti, mungkin itu ada demo itu nanti Mas Iya, Eko. masyarakat langsung Iya, itu. Iya. Terima kasih itu Mas Eko ilmunya, pengalamannya. Teman-teman Lele Super Madura, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Misalkan ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah, nanti kita buatkan videonya untuk lebih lanjut. Namun jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, like, and share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.